Om Swastiastu adik-adik semuanya, selamat pagi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, kembali lagi di mata pelajaran pendidikan agama Hindu di pertemuan kita yang ketiga. Nah, di pertemuan kita yang ketiga ini, kita akan membahas tentang Tri Pramana. Sudahkah kalian atau pernahkah kalian mendengar kata Tri Pramana? Nah, kalau belum, mari kita simak atau kita bahas bersama-sama. Nah, di mata pelajaran agama Hindu, materi Tri Pramana, kita akan membahas 3 bagian dari Tri Pramana ini. Yang pertama yaitu adalah pengertian dari Tri Pramana, kemudian bagian-bagian dari Tri Pramana, kemudian yang terakhir contoh dari Tri Pramana. Yang pertama, kita bahas tentang pengertian Tri Pramana. Nah, kata Tri Pramana ini berasal dari bahasa Sanskerta, yakni dari kata Tri dan Pramana. Nah, Tri itu sama dengan bahasa Inggris, Tri itu artinya 3. Kemudian ada Pramana atau Pramana, itu berarti kekuatan. Jadi Tri Pramana adalah 3 jenis kekuatan yang dimiliki oleh makhluk hidup. Nah, apa saja kekuatan itu? Kita simak bersama-sama. Nah, yang pertama ada namanya Sabda. Kemudian yang kedua ada namanya Bayu. Yang ketiga ada namanya Idep. Nah, apakah yang dimaksud dengan Sabda, Bayu, dan Idep ini? Sabda. Nah, Sabda berarti suara. Jadi, makhluk hidup itu dianugerahkan kekuatan berupa suara. Yaitu contohnya ada anjing menggonggong, kemudian ada burung berkicau, kemudian ada kucing mengeong, manusia pun bisa bersuara. Yang kedua ada namanya Bayu. Bayu itu artinya kekuatan ataupun makhluk hidup itu dianugerahkan kekuatan sehingga bisa bergerak. Contohnya hewan berlari, manusia berjalan, tumbuhan pun bisa bergerak. Nah, yang terakhir ada namanya Idep. Idep itu berarti pikiran ataupun akal sehat. Ini dimiliki oleh manusia. Nah, contoh Tri Pramana. Makhluk hidup itu digolongkan menjadi 3 berdasarkan kekuatan yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut. Nah, yang pertama ada namanya golongan Eka Pramana. Eka itu artinya 1. Jadi, makhluk hidup dengan golongan Eka Pramana ini hanya mempunyai 1 dari 3 kekuatan, yaitu mempunyai Bayu. Bayu itu artinya kekuatan ataupun kekuatan yang menyebabkan makhluk hidup itu bisa bergerak. Contohnya apa? Golongan dari Eka Pramana ini itu adalah tumbuhan. Jadi tumbuhan itu hanya mempunyai yang namanya Eka Pramana. Apakah tumbuhan itu benar-benar bergerak? Jawabannya, iya. Tumbuhan itu bergerak. Contohnya, tumbuhan itu akarnya pun bergerak tambah panjang. Kemudian daunnya tumbuh bergerak dari 1 menjadi banyak. Kemudian ada salah satu tumbuhan yang benar-benar bisa bergerak. Tumbuhan itu ada di sekitar kita. Nah, tumbuhan itu namanya tumbuhan putri malu. Nah, tumbuhan putri malu itu adalah salah satu tumbuhan yang mempunyai sensitivitas pada daunnya. Nah, jika daunnya disentuh, putri malu ini daunnya akan mengkuncup ataupun menyempit, bergerak dia. Nah, silakan perhatikan gambarnya. Itu adalah salah satu contoh pergerakan tumbuhan. Itu namanya tumbuhan putri malu. Jika disentuh dia akan bergerak. Nah, yang kedua ada namanya kelompok Dwi Pramana, yaitu kelompok makhluk hidup yang diberikan atau dianugerahkan kekuatan oleh Tuhan, yaitu jumlahnya ada 2. Dwi itu artinya 2 ya. Nah, apa saja kekuatan itu? Yaitu Sabda dan Bayu. Sabda apa tadi adik-adik?
Sabda itu artinya suara. Kemudian ada bayu. Bayu itu kekuatan sehingga makhluk hidup itu bisa bergerak. Nah, makhluk hidup yang digolongkan ke dalam dwi pramana ini adalah hewan. Masih ingatkah kalian makhluk hidup yang tergolong ke kelompok hewan? Nah, salah satu contohnya ada kuda, ada kijang, ada burung. Nah, burung ini bisa terbang, kemudian juga bisa bersuara, yaitu berkicau. Kemudian anjing pun bisa bergerak, bisa bersuara. Sehingga hewan itu digolongkan ke dalam kelompok dwi pramana. Yang ketiga, kelompok tri pramana. Nah, kelompok tri pramana ini adalah kelompok makhluk hidup yang diberikan anugerah 3 buah anugerah, yaitu tri pramana, yaitu sabda, bayu, dan idep. Sabda artinya suara, bayu artinya tenaga untuk bergerak dan bernapas, kemudian idep ataupun pikiran atau akal sehat. Nah, kelompok dari tri pramana ini yaitu adalah manusia. Jadi manusia itu adalah makhluk hidup yang paling sempurna, paling lengkap. Dia bisa bergerak, kemudian bisa bersuara. Nah, yang paling penting, manusia itu bisa berpikir atau mempunyai yang namanya akal sehat. Nah, apa keuntungannya? Nah, dengan manusia bisa berpikir itu, manusia bisa menciptakan benda ataupun mengolah benda dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Contohnya, manusia bisa membuat mobil, bisa membuat sepeda motor. Nah, namun perlu diingat, tanpa tumbuhan, tanpa manusia, tanpa hewan, manusia itu tidak akan pernah bisa hidup, tidak akan pernah bisa bernapas. Kenapa? Karena kita itu bergantung kepada tumbuhan, bergantung kepada hewan. Contohnya apa? Nah, kalian makan nasi. Nah, nasi itu datangnya dari mana? Dari tumbuhan. Yang suka makan daging. Nah, yang dimakan itu pasti daging hewan ya, bukan daging manusia. Jadi kita perlu bersyukur, kemudian kita harus menyayangi tumbuhan, menyayangi hewan di sekitar kita. Jangan pernah kalian menyiksa binatang peliharaan kalian ataupun tumbuhan kalian. Jadi rawatlah dengan baik. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini tentang tri pramana. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Selamat pagi, salam sehat. Bapak tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.